Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Vita. Nah, ketemu lagi ya di acara podcast kita malam ini di Ngobrol sama Ibu. Gimana kabarnya Bu Isti malam ini? Alhamdulillah Mbak Vita. Gimana kabarnya Mbak Vita situasi seperti ini? Semoga sehat ya. Amin Bu. Iya, menurut Ibu gimana kalau di corona gini? Terutama untuk sahabat-sahabat kita yang mendengarkan podcast saat ini, yang notabene kebanyakan punya anak juga. Kira-kira upayanya seperti apa sih Bu? Jadi gini ya, yang jelas yang pertama adalah jangan panik dulu. Karena kalau orang tua panik, seluruh keluarga panik. Jadi yang kita lakukan adalah harus waspada dan kehati-hatian. Nah, ini yang akan harus dilakukan supaya dapat melindungi anak-anak. Itu adalah prinsip utamanya ya Mbak ya. Sedangkan apa yang harus dilakukan itu ada 3 sebenarnya. Yang harus dilakukan yang pertama itu adalah sebenarnya mengajari anak-anak itu sanitasi mandiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang disebut social distancing atau physical distancing. Yang ketiga adalah membuat lingkungan, mainannya, rumahnya itu menjadi bersih. Kira-kira 3 hal pokok itu yang harus kita lakukan untuk melindungi anak-anak. Nah, kira-kira kalau yang pertama nih Bu, mengajari sanitasi mandiri gimana Bu? Contohnya kita biar bisa tuh ngajarin anak-anak kita ya, terutama anak-anak kecil kan memang mereka kadang belum tahu ya Bu ya, apa itu virusnya, apa itu bahayanya buat mereka gitu Bu. Ya, memang untuk sanitasi mandiri itu ada 3 hal sebenarnya yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah mengajari mereka untuk cuci tangan dan tidak suka memegang-megang wajah. Kedua adalah menggunakan masker dan yang ketiga adalah berjemur. Cara yang utama adalah sebenarnya memberikan informasi. Sering kita itu melihat bahwa orang tua bilang, jangan nanti kotor gitu, nanti corona gitu. Kalau seperti ini kan seperti membuat anak tersudut. Jadi mungkin kita memberikan informasi. Jadi menurut TV, menurut Bu Dokter yang kemarin ada di TV bahwa saat ini kita harus rajin bersih tangan. Jadi kita mengatakan itu. Jadi setiap anak itu masuk rumah, kita bilang bagaimana? Kita mau cuci tangan belum? Kita sudah masuk rumah supaya tangan kita bersih gitu. Jadi memberikan informasi, membuat ajakan, tapi jangan melarang atau menghardik. Kemudian misalnya kalau untuk tadi cuci tangan ya. Kemudian bagaimana cara cuci tangan yang benar gitu ya. Kalau ajaran di TV kan 20 detik ya. Itu memang lama dan anak juga nggak ingat. Cara yang paling gampang menggambarkan anak itu bisa paham, itu kita taruh kertas, kita taruh tinta hitam, kemudian kita taruh telapak tangan, kemudian kita usapin dengan cara yang benar. Sehingga semua baik telapak tangan, jari, sela-sela jari, punggung tangan semua kena hitam-hitam. Sehingga pada waktu nanti kalau dia cuci tangannya cepat, kita bilang, kayaknya kemarin kita cuci tangannya seluruh tangan sama punggung deh. Sekarang gimana? Kakak tadi saya lihat masih hanya telapak tangan. Bagaimana dengan punggungnya? Gitu. Jadi dengan pertanyaan, kita merangsang anak untuk melakukan itu. Itu yang utama. Kemudian kalau melap wajah gitu ya misalnya. Melap wajah itu kan anak suka lagi wilu gitu. Pada waktu pegang-pegang, garuk-garuk, kita bilang, tangannya sudah dicuci belum? Gitu. Jadi jangan pegang tangannya, jangan pegang wajah, jangan begitu. Tapi belum. Ayo kita ke kamar mandi untuk cuci tangan gitu. Atau kita bilang, gimana kemarin kata Bu Dokter, kalau kita suka melap wajah tanpa cuci tangan, kumannya bisa masuk ke mulut sama ke hidung. Jadi membuat itu ada bisa dengan pernyataan, bisa dengan pertanyaan. Begitu juga dengan masker. Jadi masker kalau kita mau keluar kan kita kasih sebelumnya kita beritahu bahwa masker itu digunakan kalau kita keluar rumah sehingga kuman itu tidak masuk. Pada waktu dia belum masker, kita bisa bilang, masker di mana ya masker gitu. Jadi jangan bilang ambil maskermu, pakai maskermu, jangan pakai kalimat kerja, tapi kita bisa pakai kalimat kata benda. Di mana ya masker kita gitu. Oh iya, anak akan jawab itu, maskernya lupa ya Bu gitu. Jadi dengan beberapa kalimat-kalimat yang bisa merangsang mereka. Kemudian kalau berjemur itu
mungkin lebih baik kita seperti main-main ya. Kalau Ya. anak-anak disuruh berdiri, berjemur gitu. Kita macam-macam, bisa main jaga keseimbangan, ada balok-balok kita jalan, ada juga kita main petak umpet di bawah sinar matahari, atau kita dengan hal lain gitu. Bisa olahraga bareng tapi dengan fun gitu. Jadi dan orang tua terlibat. Jadi dari ini adalah kita berjemurnya bukan dengan kondisi diam gitu, enggak, karena dengan gerakan-gerakan itu yang untuk sanitasi ya Mbak ya. Nah, bagaimana dengan social physical distancing gitu ya? Ya ini kita akan bisa beritahu ke anak bahwa sekarang ini kalau berdekatan kumannya bisa nempel, maka kita harus ada jarak dengan orang lain dan kita tidak boleh salaman dulu gitu ya. Sehingga kita memberi contoh. Kira-kira demikian. Terus kemudian yang ketiga tadi kan kita melakukan disinfektan ya, membersihkan lingkungan mainan sehari 2 kali, misalnya jam 9 atau jam 10 sama sore hari kita melakukan disinfektan. Jadi kita membersihkan mainan. Mungkin kita ajari mereka supaya mainannya bersih, kayak kita mandi 2 kali. Rumah juga biar bersih, kita semprot 2 kali. Ibu mau melakukan ini, mau ikut? Iya, aku mau ikut gitu. Tentu saja yang kita harus pilih disinfektannya harus yang aman bagi kulit, bagi anak-anak. Kemudian misalnya semprot-semprot gitu. Jadi kita ajarin mereka untuk bisa terlibat. Kemudian misalnya, oh ternyata kita lupa, aduh lupa ibu belum semprot. Oh iya besok aku ingetin ya gitu. Jadi anaknya juga ikut terlibat. Kakak bisa bantu besok ingetin ibu. Aku minta diingatkan. Jadi kita ngomongnya, saya minta diingatkan, ibu pelupa. Iya deh kakak bisa bantu. Iya kakak akan bantu. Jadi dengan kalimat-kalimat sederhana ini mudah-mudahan kita bisa melindungi anak-anak kita dengan baik. Oke, baik Bu Isi. Jadi tadi ada 3 Bu ya, sanitasi mandiri, physical social distancing, menjaga tempat lingkungan anak. Tentunya tadi kalau saya catat dari Ibu, satu, pada saat kita berkomunikasi dengan anak, itu yang pertama adalah bagaimana itu isinya informasi, supaya anak ini tahu. Terus yang kedua adalah sifatnya ajakan, bukan suruhan. Betul gitu ya Bu ya? Betul, iya. Dan fun dan ada keterlibatan. Hindari gunakan kata kamu harus ini, kamu sendiri, tapi gunakan saya gitu ya Bu Isi ya. Betul, iya Mbak. Baiklah, itu saja untuk episode kali ini, 3 tips untuk kita bagaimana melakukan pencegahan terhadap virus corona ini terhadap anak-anak kita. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan malam ini di episode Ngobrol sama Ibu. Jumpa lagi, jangan lupa untuk tune in di podcast di Ngobrol sama Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.